Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Puji Tuhan, sudah kita di minggu yang fase yang keempat PKP kita. Tapi saya percaya kita tetap masih kuat, masih sehat, dan Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin saudara. Oke, puji Tuhan. Jadi saudara, tanpa membuang masa, mari kita terus saja masuk di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu saya akan memimpin kita untuk berdoa pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Allah Bapa di surga yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah online kami pada hari ini. Karena kebaikan-Mu kami dapat tetap mengikuti ibadah ini. Sebelum kami memulai ibadah ini, Tuhan, kami minta Bapa Engkau menjamah setiap hati kami, agar Tuhan kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu. Kami benar-benar merasakan kekuatan Engkau di dalam hidup kami. Kami mohon campur tangan ilahi pada pagi ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saudari, terus saja mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan untuk engkau dan saya. Bersyukurlah, Dia baik. Nyanyi sama-sama, katakan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu biar semua yang bernafas oh ya, di atas gunung dan di dalam, semua tangan diangkat. Ya, ya, hey, bersyukuri rahmat yang Kau beri, semua yang dilakukan. Come on, lapan yang setiap pagi. Come on, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oh ya, sebab Dia baik, kawasan untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tidak habis-habisnya kasih-Mu untuk kami. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam sana. Semua tangan diangkat. Tanganku angkat padamu. Ayo semua ibu, bapak, tua, muda, lompat balik tinggi. Lompat yang setiap pagi, semua bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, Tuhan kita sangat baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah, Tuhan baik. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kau baik, Kau baik bagiku ya Tuhanku. Bapak Ibu saudaraku, ayo kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, nyanyi dengan suara yang paling kuat. Tanganku bersyukur, tua muda, semua lompat paling tinggi. Lompat yang
Haleluya, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeay. Katakan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Mari ambil senjata, katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Mari kita injak-injak iblis, amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari dengan iman sekali katakan firman-Mu, kebenaran-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku Tak berkuasa. tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu Kami pegang janji-Mu, Tuhan. Mari ambil senjata Allah, katakan. sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Ambil senjata Allah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Come on. Engkau berikan kami kuasa untuk mengalahkan pekerjaan iblis, Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah. Come on. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Mari injak-injak iblis, come on. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yeay. Berapa di antara setiap kita yang berkata kita punya kuasa, boleh lambaikan tangan ya. Sekarang lihat kedua kakinya Bapak Ibu Saudara. Katakan kaki ini yang punya kuasa untuk menginjak-injak iblis. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Injak-injak iblis, injak-injak iblis, injak-injak iblis. Oh, sing it out. Injak-injak iblis, injak-injak iblis. Sambil melompat bagi Tuhan, injak-injak iblis. Come on. Injak-injak iblis, injak-injak iblis, injak-injak iblis. Come on. Woo. Injak-injak iblis, injak-injak iblis, injak. Sekali lagi beri yang terbaik, injak dia.
itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Di kakiku di dalam kuasa. Jemaat Tuhan saja katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis, come on. Dan kaku injak iblis di kaki. Jemaat Tabga beri yang terbaik bagi Tuhan. Yes, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kaku injak iblis di kaki di dalam kuasa namanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku
Puji Tuhan saudara untuk pujian dan penyembahan yang kita sudah naikkan sebentar tadi. Saudara dan saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adalah lebih baik kalau saya menyampaikan beberapa pengumuman supaya kita dapat terus mengikuti perkembangan semasa yang terjadi di dalam gereja kita. Yang pertama saudara, kebaktian online kita akan terus diadakan selagi PKP kita ini masih berjalan dan sehingga kerajaan mengeluarkan arahan yang seterusnya lah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman ya, kepada semua jemaat supaya terus setia memberikan persembahan, baik itu persembahan kasih maupun persembahan persepuluhan, dan jemaat boleh memberikan persembahan secara online ataupun dalam bahasa Melayu secara atas talian atas nama Calvary Charismatic Center di nomor akaun yang dinyatakan. Baik, itu yang kedua. Pengumuman yang ketiga, saudara dan saudari, pagi ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi pastikan semua jemaat telah mempersiapkan potongan roti dan anggur masing-masing, karena sebentar nanti kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan terus saja perjamuan kudus ini akan dipimpin oleh Pastor Eric. Dipersilakan. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Mari kita siap untuk mengambil perjamuan kudus kita pada hari ini. Saya mengundang kita mempersiapkan diri dengan membaca firman Tuhan sebagai pedoman kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 31. Ayat 23, sebab apa telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminuminya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi kita perhatikan ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maka saudara-saudari sekalian, sebelum kita makan roti dan minum dari cawan ini, mari kita menguji diri kita. Dalam firman ini ada 3 hal yang telah diungkitkan supaya kita menguji diri kita. 1, kita lihat dalam ayat 25, yaitu tentang peringatan tentang aku, kata firman. Yaitu cawan ini adalah penyambahan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminuminya menjadi peringatan akan aku. Dia mau kasih ingat kita supaya kita jangan lupa yang paling penting, yaitu darah Yesus Kristus yang telah diserahkan, yang menjadikan satu perjanjian yang baru untuk kita. Jadi saudara, apakah kita uji tentang darah Yesus dalam hidup kita? Kita diingatkan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, karena darah Yesus
aku ditebus dari tangan iblis. Karena darah Yesus, aku dibenarkan seperti aku tidak pernah berdosa. Karena darah Yesus, aku dikuduskan dengan kekudusan Tuhan. Karena darah Yesus, aku boleh masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh keyakinan dan berani. Karena darah Yesus, Yesus di surga membela aku waktu aku lemah. Oleh yang demikian, kita uji diri kita supaya kemenangan kita, kekuatan kita, keselamatan kita, yaitu iman kita kepada darah Yesus, apa yang Dia telah buat di dalam hidup kita. Itulah Tuhan mau kita ingat. Kedua, kita harus ingat, yaitu menguji tentang ayat 29. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatang hukuman atas dirinya. Kedua, kita harus mengakui tubuh Tuhan. Maksud sini, kalau kita lihat firman-Nya dalam pasal 10, tubuh Tuhan itu adalah tubuh yang hidup, yaitu orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang percaya, yang ditebus dengan darah Yesus. Saya tanya, kita uji, apakah hubungan kita dengan jemaat Tuhan yang seiman? Apa hubungan kita dengan saudara-saudari kita di dalam Tuhan? Hubungan kita harus melihat mereka telah ditebus oleh darah Yesus. Mereka adalah saudara-saudara kita. Itulah 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata, kalau kita berjalan dalam terang, kita ada persekutuan dengan Kristus, maka darahnya menyucikan kita sekarang dan terus menyuci dosa-dosa kita seterusnya, yaitu berjalan dalam terang, kita mengasihi saudara kita. Tapi kalau kita membenci saudara kita dan melihat mereka dan tidak mengasihi mereka, kita sesat, kita berjalan dalam gelap. Jadi oleh sebab kita uji, perbaikilah perhubungan kita di antara satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, melihat mereka dalam kacamata Tuhan. Mereka sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kita lihat seterusnya di kata situ, sebab jangan banyak orang yang sakit, yang lemah dan meninggal, sebab mereka tidak mengakui tubuh Tuhan itu. Dan ketiga, kita harus uji tentang kita harus memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi dalam kata lain, Yesus adalah akan datang. Dia akan datang kembali lagi. Kematiannya telah menebus kita. Sekarang kita menunggu kedatangannya. Dalam kata yang singkat, siapa makan roti ini dan minum darahnya, kata dalam Yohanes pasal yang Yohanes pasal 6 ayat 53 hingga 58 mengatakan kita akan hidup selama-lamanya. Dalam kata lain yang paling singkat, yaitu tiada masa lalu, hanya salibnya, tiada masa depan, hanya kedatangannya. Dalam Kristus kita hidup selama-lamanya karena kita makan tubuhnya dan minum darahnya, sesuai dengan Yohanes pasal 6 ayat 53 dan 58. Mari kita sama-sama kita menerima roti dan cawan itu setelah kita menguji diri kita sesuai dengan firman Tuhan yang saya sebutkan tadi. Maka ini akan membuat satu kerja luar biasa dalam hidup kita dalam iman. Mari kita uji diri kita. Kita renungkan apa yang saya katakan tadi. Mari kita siap. Kita akan menerima roti dan cawan ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti.
Ia memecah-mecahnya. Kemudian ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku, ini diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan, terima kasih. Roti ini melawan tubuh yang kau serahkan bagi kami. Bila kami menerima roti ini, makanan yang sebenar, kami akan hidup selama-lamanya. Berkati roti ini, melakukan mukjizat dalam hidup tubuh jasmani kami. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Dan segala kesalahan, kepahitan, kami melepaskan dan mengampuni orang bersalah kepada kami. Kami mengasihi jemaat Tuhan. Berkati roti ini, kami menerima dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita menerima roti ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminuminya menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus, terima kasih. Cawan ini Kau memberikan kami hidup dan hidup yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan kerana mengasihi aku. Tiada siapapun dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita menerima cawan ini dari tangan Tuhan bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih darah anak domba yang Kau serahkan untuk jadi penebus dosa kami. Kami dikuduskan kerana kebaikan-Mu, rahmat-Mu. Kami dapat masuk ke dalam kehadiran-Mu. Bukan kebaikan kami, tapi Engkau telah buka jalan dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan segala kemuliaan kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Jumpa lagi. Saudara dan saudari, kita sudah menerima berkat daripada perjamuan kudus sebentar tadi, dan kini tiba saatnya kita mendengarkan pesan Tuhan kepada kita pada hari ini lewat hambanya Pastor Alias dari sisi-sisi kita. Dipersilakan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini kita tentu sekali ingin bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang mengizinkan kita untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin ambil daripada 1 Samuel pasal 25 ayat 1 dan selanjutnya. Satu pasal ini kita ingin pelajari, tapi tentu sekali saya tidak akan baca semua. Saya akan baca ayat yang pertama sampai beberapa ayat. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, di sini ada perikop yang berjudul tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Ayat yang kedua, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Puji Tuhan. Nah, hari ini sempena dengan firman Tuhan yang kita baca beberapa ini. Tajuk firman Tuhan yang saya akan bawa adalah
menjadi seorang pribadi biasa yang dapat melakukan perkara besar. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, ada seorang yang bernama Nabal. Nabal diberitakan bahwa dia adalah seorang yang kaya. Dia memiliki seorang istri yang cantik dan juga bijaksana. Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Tentu sekali karena dia seorang yang kaya, seorang yang berada, dia menyiapkan makanan yang secukupnya untuk para pekerjanya dan untuk keluarganya sendiri. Nah, di dalam kisah ini ada seorang pribadi yang cukup terkenal. Namanya Daud. Daud berada di padang gurun ketika itu bersama para pengikutnya. Mengapa dia berada di padang gurun? Karena Saul mengejar-ngejar dia. Saul mau membunuh dia. Saul menjadi takut dan dia terpaksa harus lari dan tinggal di padang gurun. Di dalam kisah ini, para gembala daripada Nabal berada di sekitar kediaman Daud di padang gurun. Dan Alkitab mengatakan bahwa para gembala ini menjaga domba-dombanya dengan sangat aman. Karena mereka dikelilingi oleh Daud dan pengikutnya. Seolah-olah mereka menjadi penjaga bagi para gembala dan kawanan domba mereka. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, pada waktu Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba tadi, Daud beserta pengikutnya mendengar itu. Pada waktu itu Daud dalam keadaan kekurangan makanan. Jadi dia mengutus beberapa orang pengikutnya untuk pergi kepada Nabal. Untuk meminta. Supaya Nabal memberikan perhatian. Dan memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu makanan. Sesampai para utusan Daud di tempat Nabal, di tempat pengguntingan bulu domba tadi, para utusan Daud menceritakan tentang hasrat dan tujuan mereka datang ke tempatnya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Nabal tidak menghiraukan. Dia tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Bahkan Nabal marah dan mencaci maki mereka sehingga mereka harus pulang dengan tangan hampa. Akhirnya mereka pulang ke tempat Daud dan menceritakan segalanya kepada Daud. Tentu sekali Daud merasa sedih. Daud bahkan bukan saja sedih, tapi dia marah sangat luar biasa. Dan dia memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menyandang pedang dan merencanakan supaya setiap laki-laki di dalam keluarga Nabal dibinasakan. Bayangkan keadaan yang ngeri yang direncanakan oleh Daud pada keluarga Nabal. Tetapi di dalam ayat yang ke-14, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami di ladang. Inilah laporan yang diberikan oleh seorang hamba kepada istri Nabal, yaitu Abigail. Ketika Abigail mendengar itu, dia tentu sekali
merasa sesuatu yang tidak betul. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tanpa memberitahukan kepada Nabal sebagai suaminya. Ayat yang ke-18 Alkitab mencatat. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah itu semua ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Puji Tuhan. Nah inilah tindakan Arif seorang Abigail. Setelah dia mendengar informasi yang tidak menyenangkan itu, bahkan yang sangat mengancam kehidupan keluarganya, dengan bijak dia mempersiapkan apa yang dianggapnya perlu. Lalu membawanya pergi ke tempat Daud. Saudara sekali kasih dalam Tuhan, ketika itu Daud sudah bergerak dari padang gurun bersama pengikut-pengikutnya, bersenjata lengkap dengan tujuan untuk memusnahkan keluarga Nabal. Abigail bersama rombongannya berjalan. Daud juga menuju ke rumah Abigail, kepada rumah Nabal. Dan mereka berjumpa di tengah perjalanan. Alkitab mengatakan bahwa Abigail dan rombongannya, Abigail sujud menyembah kepada Daud. Dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Di dalam ayat yang ke-33, respon daripada Daud atas tindakan Abigail yang menyembah, memberitahukan isi hatinya, bahkan meminta maaf atas nama keluarganya. Lalu dia menyodorkan apa yang dia bawa daripada rumahnya. Lalu apa reaksi Daud? Ayat 33. Ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Inilah perkataan Daud sewaktu dia menerima apa yang dibawa perbuatan daripada Abigail tadi. Dia menyadari sesuatu hal yang direncanakannya begitu jahat. Lalu Daud mengambilnya dan pulang. Abigail bersama rombongannya juga pulang ke rumah mereka. Pada waktu Abigail sampai di rumah, Alkitab menceritakan bahwa Nabal sedang mabuk berat. Dia tidak menyadari akan keadaan. Dan Abigail sebagai seorang perempuan yang bijak, dia tidak menceritakan itu kepada Nabal. Dia menunggu sampai pada suatu saat di mana Nabal sudah hilang mabuknya. Lalu dia memberitahukan apa yang sudah terjadi. Apa yang direncanakan oleh Daud. Sehingga Nabal, dia sangat terkejut sekali. Dia sangat shock sekali. Dan akhirnya dia meninggal. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita ingin mempelajari beberapa hal. Keluarga Nabal selamat daripada rencana pembunuhan daripada Daud. Daud selamat daripada rencana untuk melakukan hal itu. Karena itu jahat di mata Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah yang membawa keselamatan ini kepada kedua pihak ini? Lain tidak adalah seorang hamba
Dia adalah pribadi biasa yang melakukan pekerjaan yang besar. Pribadi ini adalah seorang hamba yang memberitahukan kepada Abigail. Coba bayangkan kalau dia tidak memberitahukannya, tidak memperhatikannya, maka rencana Daud pasti akan terjadi. Karena Daud seorang pahlawan yang biasa sekali membunuh orang sewaktu peperangan. Kita semua tahu. Nah, hari ini kita dapat melihat kisah ini dapat diselamatkan oleh karena seorang hamba, seorang biasa, tetapi atas perhatiannya dia melakukan perkara yang besar. Inilah yang kita boleh pelajari. Lalu setelah Nabal meninggal, Daud mendengar dan dia berencana untuk mengambil Abigail sebagai istrinya. Waktu Abigail mendengar itu, dia sangat senang sekali. Lalu dia menerima Daud. Mereka menjadi suami istri. Bayangkan daripada seorang hamba yang biasa, karena dia memperhatikan keadaannya, dia memikirkan akibat-akibatnya. Lalu tindakan daripada seorang perempuan yang bijaksana menghasilkan satu peristiwa yang sangat indah sekali. Selain keselamatan, setelah Nabal meninggal, Abigail menjadi istri Daud. Siapa Abigail? Abigail adalah seorang yang memiliki suami yang bebal, Alkitab mengatakan. Seorang suami yang kasar dan jahat. Dia meninggal. Lalu dia kawin dengan seorang yang bernama Daud. Siapa Daud? Daud adalah seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Inilah pekerjaan. Inilah perhatian seorang biasa yang membawa perkara yang luar biasa. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, mari kita pelajari. Kita bertanya pada diri kita sendiri, siapa kita? Kita mungkin orang biasa, tidak mempunyai pendidikan yang terlalu tinggi. Kita daripada latar belakang yang biasa-biasa. Kedudukan kita di dalam masyarakat juga biasa-biasa. Bahkan mungkin dalam keluarga kita adalah orang seperti kadang-kadang seperti Daud sebelumnya tidak diperhitungkan oleh keluarga. Tetapi saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, kita jangan putus asa, kita jangan kecewa, jangan menyalahkan diri kita sendiri. Ada waktu-waktu Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menaruh perhatian, kalau kita mengambil berat di dalam situasi keadaan tertentu, kadang-kadang Tuhan membawa kepada kita suatu saat keadaan di mana kita diperlukan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Seperti hamba daripada Nabal ini. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang biasa, bahkan anak kecil menjadi berkat kepada banyak orang. Anda dan saya, kita semua orang biasa saja. Tetapi Tuhan boleh memakai kita menjadi alat di dalam tangannya, sehingga kita boleh menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Contohnya, seorang anak perempuan orang Israel, ketika orang Aram menyerang Israel, dia membawa tawanan seorang anak kecil perempuan daripada Israel, membawanya ke Aram, dan di sana menjadi pembantu di rumahnya Naaman. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam 2 Raja-Raja bahwa Naaman itu adalah seorang panglima tentara Aram yang perkasa. Tetapi Alkitab juga menceritakan bahwa dia memiliki penyakit kusta. Pada waktu didengar oleh seorang anak kecil ini, lalu dia menceritakannya kepada istri daripada Naaman. Di Israel, di Yerusalem ada seorang nabi yang boleh menyembuhkan sakit kusta Tuan Naaman. Apa yang jadi kita semua tahu. Naaman pergi ke Yerusalem. Dan akhir cerita daripada itu, Naaman disembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada lagi di dalam
Kisah Rasul pasal 23. Seorang yang kecil, yang biasa, keponakan daripada Paulus. Pada waktu Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dia dihadapkan ke mahkamah agama dan lain sebagainya. Akhirnya Paulus naik banding. Di dalam tahanan ada kelompok orang Yahudi yang merencanakan pembunuhan terhadap terhadap Paulus. Tetapi puji Tuhan, anak tadi, sepupu daripada Paulus, dia sekali lagi menjadi berkat. Dia waktu mendengar, mengetahuinya itu, dia menginformasikan kepada kepala askar. Dengan adanya informasi itu, Paulus selamat dari rencana pembunuhan rombongan, komplotan orang-orang Yahudi. Karena seorang anak kecil yang mau memperhatikan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti 2 ikan. Ketika itu ada orang banyak berkumpul, sedang mendengar firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan Yesus. Keadaan ketika itu sudah petang, mereka lapar, dan Tuhan memberkati mereka dengan makanan yang banyak. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil yang memberikan bekalnya 5 roti 2 ikan untuk memberkati orang banyak tadi. Saudara sekali di dalam Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan. Pelajaran hari ini berbicara tentang orang biasa yang boleh melakukan perkara yang besar. Anda dan saya juga dapat melakukannya. Ketika kita memiliki belas kasihan, ketika kita memiliki perhatian, ketika kita boleh merelakan apa yang kita punya untuk membawa kemuliaan pada Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Walau kita seorang pribadi yang biasa, pribadi yang mungkin oleh dunia tidak diperhitungkan, tetapi Allah dapat melakukan perkara besar lewat Anda dan saya. Mari kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan seperti Nabal yang bebal ini. Mari kita seperti, pertama, seperti hamba ini. Yang kedua, marilah kita seperti Abigail, menjadi seorang istri, seorang perempuan yang bijak di dalam menghadapi situasi-situasi yang genting ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biar kami, walau kami orang biasa, tetapi boleh menjadi berkat yang luar biasa. Menjadi berkat besar bagi banyak orang. Karena Engkaulah yang memakai kami. Engkaulah yang memberkati kami. Engkau yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku, ajar segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Oh, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku